Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada kesempatan hari ini saya disandingkan dengan idola saya juga. Kakak senior sekaligus guru saya juga, nama saya Supriyadi. Kemudian kadang-kadang ada yang menyebut dari wakil bupati kok jadi guru. Iya. Itu sebenarnya sebutan yang salah. Saya lebih suka bukan dari wakil bupati menjadi guru, tapi saya adalah guru yang pernah jadi wakil bupati. Keren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Koncoku kabeh, boloku kabeh, kita ketemu kembali di channel kita bersama podcast Sip Tenan. Sambung inspirasi bersama SMK Terpadu Assalam Durenan. Lebih dari breaking news, bukan sekedar opini, apalagi basa-basi. Tambah konco, tambah bolo, tambah seduluran, tambah ilmu. Alhamdulillah. Ketemu orang-orang hebat. Mulai tadi detak jantung saya ini kalau didengar direkam ngoten ada suara nih diesel. Pangapunten. Bisa lagi gede yang desel. Pangapunten, tema kita malam ini adalah ketemu dengan pendekar-pendekarnya Pramukane Wong Trenggalek. Luar biasa. Pendekar itu pendek dan kekar, padahal ini enggak kekar, Pak. Luar biasa. Beliau adalah orang-orang hebat di Trenggalek. Alhamdulillah, kebetulan Nuwun Sewu, kakak-kakak pembina Pramuka Trenggalek, hari ini kami numpang keren hadir panjenengan. Podcast kami memang belum begitu besar, tapi kita punya cita-cita bersama anak-anak SMK, anak-anak didik kita, dan gugus depan yang ada di SMK Terpadu Assalam Durenan. Ya. Kata orang tidak kenal maka tak sayang. Ngoten nggih, tapi oke lah, monggo perkenalan rumiyin. Kenal pun juga tidak sayang. Monggo Apalagi tidak kenal. dimulai dari beliau Bapak. Saya Mason Ismail. Asli saya Durenan juga sih. Saya produk Durenan. SD, SMP, SMA saya di Durenan. Saya ambil kuliah juga di Trenggalek di Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Sunan Giri. Artinya saya memang ya produk Trenggalek. Sampai tahun ya 95. Saya kuliah saya lama, kerasan di bangku kuliah. Nah, kemudian di samping saya ini Kak Supriyadi. Kak Supriyadi, wah, ngeri Pak. Beliau itu pengawas saya dulu. Keren tapi humoris. Sosok nyelentik barang. Monggo Kak Supriyadi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada kesempatan hari ini saya disandingkan dengan idola saya juga. Kakak senior sekaligus guru saya juga, nama saya Supriyadi. Saya kelahiran 18 September 1967. Oh, 67. Ya, selisih 2 tahun kira-kira. Saya 66. Oh, 66 ya. Tahun. Selisih 1 tahun. Enggak panjang dari saya. Iya. Kalau Kak Masun kelahiran Durenan asli, saya kelahiran dari Kampak. Tempatnya desanya Timan. Kemudian ketemu Kak Masun sejak di bangku SMA Kak Rudi. SMA Durenan. Ya, Kak Masun kelas tunggal guru. Ya, tunggal guru kelas 3. Saya kelas 1. Jadi saya tahu persis siapa Kak Masun dan sekaligus idola saya gitu. Dan sampai saat sekarang dengan seragam di Pramuka, Iya. sama-sama menjadi pengurus. Mungkin yang menginspirasi termasuk Kak Masun juga, bagaimana kita harus jadi Gitu. pramuka yang baik. Dan mengikuti Pramuka sejak di bangku sekolah. Di bangku Iya. sekolah. Walaupun kemudian akhir-akhir saya justru pramuka saya itu makin serius karena didorong oleh Pak Prini. Wes, Iya. saling menguatkan. Luar biasa. Iya. Jarang-jarang loh bisa punya satu pola pikir sehingga sampai di usia beliau, Ya. usia matang masih ternyata punya hobi yang sama. Iya. Ya karena memang
yang kita geluti kebetulan memang sebenarnya kami sama-sama senang dengan anak-anak, sama-sama senang dengan dunia pendidikan, dan walaupun formalnya beda-beda. Pak Kapli ini lebih fokus ke pendidikan agama, karirnya di dunia pendidikan agama, dan kalau saya pendidikannya siksa ya. SMA saya IPS, S1 saya tarbiyah, S2 saya ekonomi, jadi ya siksa. Terus gelutan saya juga tidak semuanya di dunia keguruan, kadang-kadang juga lari ke sana kemari ya. Ya jadi ya lebih siksa aja. Nah, untung segera dipertemukan kembali dengan Pak Pri dan dibawa ke jalur yang benar. Tapi boleh dong berbagi inspirasi tentang karir. Dalam catatan kami panjenengan juga pernah aktif di dunia politik, dan itu bisa memotivasi buat anak-anak muda yang ada di Trenggalek. Ya, memang kadang-kadang ada orang menyebut dari guru kok kemudian kadang-kadang ada orang yang menyebut dari wakil bupati kok jadi guru. Iya. Itu sebenarnya sebutan yang salah. Saya lebih suka bukan dari wakil bupati menjadi guru, tapi saya adalah guru yang pernah jadi wakil bupati. Keren. Atau kalau dibilang pramuka ya dari wakil bupati kok pramuka, bukan begitu. Saya pramuka yang pernah jadi wakil bupati dan sekarang masih pramuka. Keren. Kalau Pak Pri gimana? Sekarang kan jadi pengawas pendidikan agama Islam. Kalau Pak Pri? Ya selepas dari SMA Durenan bersama Kak Masun, kami ke Malang di dunia pendidikan juga kuliahnya. Kebetulan ngambil bahasa Arab, maka tersesat di Kementerian Agama itu karena bahasa Arabnya itu. Oh ada ya. Tersesat di jalan yang benar. Tersesat di jalan. Sampai suatu ketika pernah melamar guru agama itu diterima, dikira bahasa Arab itu identik dengan agama. Ketika di bangku kuliah di semester awal, kami membayangkan bahwa kita nanti akan jadi guru, sementara kita akan tidak dididik dari SPG, Kak Mas. Terus kami membayangkan bisa enggak ya nanti saya jadi guru. Terus kira-kira upaya apa supaya nanti saya jadi guru yang baik gitu, bisa tidak grogi menghadapi anak-anak. Akhirnya kita mikir ketika kuliah aktif di pramuka, oh kira-kira nanti yang bisa membantu saya untuk memahami pedagogi ya, bagaimana cara mengajar yang baik itu kira-kira ikut pramuka gitu. Ternyata benar. Ternyata benar. Ya. Keren. Mungkin ini nanti bisa menginspirasi kepada yang lain. Kalau ikut pramuka itu niatnya yang tulus demi kebaikan gitu. Karena kadang-kadang ada teman-teman yang waktu di SMA atau di SLTA kemudian kuliah itu memandang gerakan pramuka itu ya setengah-setengah saja melihatnya. Dianggap itu sesuatu yang wajib atau sesuatu yang ditekankan, diharuskan, sehingga mainnya juga nggak bisa full gitu ya, nggak bisa full. Nah, setelah kemudian dia jadi guru, kemudian dia jadi pegawai negeri, kemudian diperintah oleh kepala sekolahnya, nggak bisa nolak. Nah, maka dia harus belajar menyesuaikan antara perintah pimpinan dengan keharusan menjadi pramuka itu. Padahal kalau misalkan seperti Pak Pri tadi ya, maka no problem dia perintah apa. Tapi jujur Pak, kami yang kami anak-anak lah, anak-anak di bawah panjenengan senior kami lah. Yang kami amati panjenengan itu begitu enjoynya menikmati dunia pramuka. Konsepnya ini yang kok bisa gitu. Padahal saya tahu panjenengan ini begitu jam terbangnya, begitu sibuknya. Ya memang ya yang paling gampang memang mau dibilang kebetulan kok sawangan kok piye gitu ya. Kebetulan kok kebetulan. Tapi memang secara konsep memang pramuka menyenangkan. Secara konsep. Konsepnya udah menyenangkan. Jadi pramuka itu jolly game in the out of doors. Permainan yang menyenangkan di luar rumah. Artinya kalau ikut pramuka nggak menyenangkan, itu something wrong. Ada sesuatu yang salah. Entah yang bina, entah
perasaan pesertanya, Iya. atau pokoknya kalau sampai ada orang ikut pramuka kok nggak seneng, itu mesti ada yang salah. Ada yang salah, jelas ada yang salah. Dari apa yang beliau aturkan, jadi Pak Mahsun, Iya. saya justru teringat apa yang disampaikan oleh Pak Mahsun Meniko ketika yang saya lihat Pak Pri ketika melaksanakan tugasnya menjadi pengawas pendidikan agama di Kecamatan Duri. Iya. Heboh dan betul-betul beda. Semua guru kayaknya ditinggal Pak Pri pada waktu itu begitu sangat kehilangan. Berlebihan Pak Masun. Iya, karena dengan metode pendidikan yang K13 pada waktu itu yang harus cuslo dan lain sebagainya, kita semua sudah kayaknya begitu lihat metode itu sepertinya seperti apa. Tapi Pak Pri itu menyampaikan begitu enteng dan bisa mengalir gitu. Apakah ini jiwa pramukanya yang muncul? Kira-kira begitu. Itu yang saya maksud. Iya. Ya, sebenarnya dengan pendekatan kepramukaan itu tidak ada yang sulit Kak Mas. Betul. Ya. Dan kita menganggap bahwa siapa yang bersama kita ini tidak ada ini atasan bawahan, ya semuanya kita tujuannya sama untuk mengantarkan anak-anak ini ke depan yang lebih Berjiwa baik. muda yang berkarya, Iya. luar biasa. Makanya kita manggilnya pun sebenarnya kan panggilan kakak itu bukan justifikasi bahwa dia kakak saya atau apa, enggak. Itu sebenarnya lebih pada ajaan panggillah dengan cara memanggil yang paling akrab. Dan derajatnya sama kan. Ya, derajatnya sama. Kakak adik itu kan cenderung sama kan. Iya. Cenderung sama. Jadi pembina itu ya kita anggap mereka adalah kakak kita, dia teman kita, sahabat kita, siapapun posisinya di jabatan apapun. Mohon maaf, mungkin kalau Kak Pri misalkan dengan kepala kantor Kemenaknya, dengan Pak Kasihnya mungkin ada strata khusus, tapi begitu dia pakai seragam pramuka ya sudah. Selamat pagi kakak, assalamualaikum kakak, ya. Dan kita lebih enjoy, dan memang sekali lagi konsep bakunya memang itu, konsep baku di Tapi pramuka kalau di luar acara pramuka enggak salam pramuka gitu. ya enggak juga nih. Itu justru kalau di luar pramuka kita menggunakan salam pramuka itu kontraproduksi dengan konsep pramuka yang sesungguhnya. Oh gitu. Karena konsep pramuka sesungguhnya itu adalah permainan yang menyenangkan. Kalau sudah tidak pramuka tetap salam pramuka, malah nggak menyenangkan. Tapi boleh kan kalau Ya boleh, seneng aja. boleh aja. Contoh kita nggak pramuka, kita kemah, oke, nggak masalah. Kita sedang nggak pramuka, kita menggunakan cara-cara pramuka untuk sekolah, oke saja. Maka kemudian kenapa Kementerian Pendidikan menggunakan ekskul wajib pendidikan kepramukaan itu? Karena dianggap metodologi yang ada di pramuka itu sangat nyaman dipakai. Bahwa ada yang belum nyaman, ya main behind the gun itu, yang di belakang itu, yang mainnya itu nggak pas gitu ada. Aduh, kon juga kabeh dulurku kabeh. Wah, ngeri kalau ketemu orang-orang kayak gini. Selanjutnya nih, ini kan kebetulan hari ini panjenengan sebagai penyelenggara kegiatan KMD kursus pembina mahir tingkat dasar 2022 yang ke 124 Ke 114. 114. Oke. Kebetulan di sini maka dan kami kemarin berapa bos ini dia. Oke. Alhamdulillah panjenengan kersa rawuh, dan mungkin kalau cari waktu luang di lain ini begitu sulitnya. Tidak juga sebenarnya Kak Mas, juga. karena tidak diundang. belum. Menanya enggak? Rungokno. Beliau itu begitu opennya, hanya kadang-kadang Tidak pernah kita menolak undangan. Ya memang kalau ditanya ya, kita seringkali jawabnya sesuai dengan pertanyaannya. Misalkan nanya saya, Pak Mansur sedang sibuk apa enggak? Ya saya jawab sibuk. Sibuk ya. Karena orang itu kalau enggak sibuk, apa ada orang yang enggak sibuk itu? Wong tidur itu juga sibuk. Saya lagi sibuk ngapain? Saya lagi bercengkrama dengan anak istri saya, itu sibuk loh. Sibuk. Iya.
sedang sibuk Pak. Oh iya sibuk. Benar, Ya. benar, benar. Di rumah Pak, di rumah sedang sibuk. Sibuk, saya bilang gitu. Kenapa sibuk? Lagi ini jagongan dengan istri saya itu sibuk loh itu, nggak bisa diwakili kok. Kalau dengan orang lain bisa diwakili, tapi dengan istri keren kan nggak bisa diwakilkan, gitu kan. Luar biasa. Iya. Iya. Pak Mas Benar juga. Pak Mas di rumah? Enggak. Hmm. Loh di mana? Di teras. Iya. Sibuk, Pak. Sibuk ngapain? Minum kopi. Oh itu sibuk loh. Minum kopi, jangan dibilang minum kopi itu longgar, minum kopi itu sibuk. Iya. Karena kita menikmati. Artinya pertanyaannya kemudian, kesibukan jenengan bisa tidak diganggu? Wes. Nah kali gitu kan. Sibuk, tapi kalau sibuk bisa apa datang ke tempat saya? Jam berapa? Jam sekian. Oh bisa. Oh, Nah ya, tapi bukan berarti sibuk itu kemudian orang kalau sudah sibuk tidak bisa ngapain-ngapain, enggak. Nah, jadi sibuk itu mungkin malah bisa dimanfaatkan waktunya. Benar. Alhamdulillah, ini hari yang kedua Pak. Tanggal Kedua ya, kedua. hari Kan kedua. kita meeting hari ketiga, Pak. Ketiga. Hari Iya, ketiga. iya, ketiga. Ya. Alhamdulillah dari kegiatan kursus pembina mahir tingkat dasar ini tentunya ada harapan-harapan saking panjenengan pada seluruh peserta, dan kebetulan ini pesertanya adalah pembina-pembina di SD, SMP, SDMI. SDMI dan SMP ya. Ada SMP-nya. SMP. Iya. Dan itu sebenarnya open juga buat kawan-kawan yang ada, kakak-kakak yang ada di SMK. Iya, SMK, iya. iya. Oh, cuman kebetulan hari ini pesertanya adalah Dari SDMI dan SMP. SMP. SMP sebagian. Sebagian, Iya. tidak semua. Karena tidak semuanya kan? Iya. Sebagian. Dan agenda ini dilakukan tiap tahun. Enggak juga sih sebenarnya. Oh, enggak juga. Kita tidak mengagendakan setiap tahun, karena kalau setiap tahun kayaknya juga kerepotan juga. Oh gitu. Tetapi bahwa kita akan mencoba menyesuaikan dengan target kita. Target kita berapa waktu pembina itu? Harapan kita? Satu pembina dibanding 10 10 anak ya. 10 Oh anak. gitu Ya, nggih. kalau mau ideal sebenarnya segitu itu kalau mau ideal. Idealnya berarti satu sekolah itu pembinanya Oh bisa 3, 4, 5, 6 dan itu harus ikut KMD. kalau mau standar. Oh mau standar. Jadi regulasi standar Iya, kalau standarnya KMD. kalau belum KMD berarti Ya, masih ya belum membina pramuka. bukan muhrim dong. Hanya sekali lagi di pramuka itu ya ada aturan standar, ada yang ya yang penting jalan. Oh gitu. Kita enaknya di pramuka itu begitu. Iya. Bukan kalau "Nggak, ini enggak boleh enggak. Jadi ya makanya kalau Anda lihat di logonya Iya. logonya pramuka yang dipakai Pak Pri ini talinya ini tidak siset loh. Oh nggih. Iya, tidak Longgar. Longgar. Kayak talinya NO itu kan longgar. Iya. Pengertiannya Artinya aturan. Tapi kalau kondisi belum memungkinkan, yang penting jalan. oh gitu. Tidak ada akar. Ya bisa rotan, bisa segala macam. Gitu. Nah, jadi standarnya pembina pramuka itu harus lulusan KMD. Tapi kalau di sekolah itu belum ada yang lulusan KMD, apakah tidak boleh latihan pramuka? Ya kita persilahkan latihan pramuka, tetapi tetap harus ada pengawasan. Cuman secara bertahap harus distandarisasi agar bisa lulus KMD. Tidak khawatir malpraktek. Nah itulah makanya kita sarankan agar sekolah-sekolah yang belum ada pembina pramuka yang lulusan KMD Ya. supaya ada KMD. Kalau masih ada 1-2 kayaknya kurang sih. Kalau sekolah muridnya sampai 400, pembina pramukanya hanya 2 jelas. Apalagi ada ekskul wajib pendidikan pramuka. Oh tuh. Nah, muridmu banyak. Harusnya pembina yang banyak. Ini penting ini penting. Jadi harus tahu kawan-kawan yang ada di pendidikan bahwa regulasinya standarnya adalah 1:10. Kalau mau standar begitu. Nah, Standarnya. yang lulus KMD aja belum tentu kalau langsung bisa membina dengan standar resmi belum tentu. Karena ya wah ini namanya unjukan, ya kan? Unjukan. Ini sama dengan onanan wong Jawa, Mas. Urip kuwi mampire ngombe. Apa meneh podcast yo kudu ngombene akeh. Ngono lho, wong mampire ngombe kok. Iki lek podcast kan yo kudu keren. Asik deh kalau jagungan dengan kakak-kakak pramuka ini. Humorisnya boleh. Ini monggo. Mampir yang ngombe loh, ini kampus unggulan SMK Asalam. Asalam. Produk-produk anak-anak. Dan salamnya ada alnya Pak Ri. Iya. Ada al
Alam Apa, Karim. Al-Ma'rifah. Al-Makri. Salam. Orang SMK Salam, Iya, tapi iya. SMK Assalam. Main-main. Beliau bahasa Arab ya, Pak. Sohi ya. Jadi hati-hati kalau ngomong Pertanyaannya terlalu jauh sama Ustadz. ya, jadi kalau ngomong bahasa Arab. Tes Alfiah nanti saya KO. Oke, oke. Tapi memang saya kembali Mas, kalau kembali ke KMD ya. Memang dan gerakan kita ini, gerakan KMD kita ini memang dari awal Pak Kapri ini kan Kapus Diklat. Iya. Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan. Wah, keren. Trenggalek. Iya. Wes. Yang konsep semua bentuk pelatihan kursus di Pramuka Trenggalek itu ya beliau dan teman-teman. Kepalanya beliau ini. Iya. Saya cuma ngikut aja. Ya. Wes. Nah, kita memang mendesain kalau pedoman baku sudah jelas ya. Nggih. KMD sudah ada pedomannya di SK Kualas 048 tahun 2018. 2018. Itu sudah jelas, itu sudah paketnya sudah jelas. Nah, cuma pelaksanaannya di Trenggalek memang kita bentuk masif ya. Bergerak di seluruh kecamatan, seluruh kualat. Nah, Masif dan terencana, Pak. dan terencana. Sekaligus terukur. Ya. Targetnya jelas. Nah, jadi kita bikin memang bergelombang gitu, dan alhamdulillah saya sangat salut dengan Kak Pri dan teman-teman ini yang dalam waktu 3 bulan, Januari, Februari, Maret ini kita KMD sudah ini kali yang ke 11 kali yang ke 11 ini. Anda bisa bayangkan selama 3 bulan KMD 11 kali, masing-masing 1 minggu, ada yang sampai 10 hari. Iya. Nah, selama waktu 3 bulan. Artinya dalam 1 bulan rata-rata ada 3-4 KMD. Harus membagi SDM kita di pelatih, harus dibagi di sekian waktu, Iya. sekian tempat. Kadang-kadang ada yang tempuk 3 kecamatan bareng. Tidak mudah membagi SDM seperti itu, akan tetap standar ya. Iya. Kalau asal jalan aja gampang sih, tapi ini kalau Iya. kita bikin akan tetap standar. Standar. Nah, kita berharap lulusan-lulusan KMD ini nanti kembali ke gugus depan. Karena itu slogan kita sebenarnya Iya. adalah kembali ke gugus depan. Ini kalimat ini sebenarnya sederhana, kembali ke gudep. Tapi kita sering memaknai ini dengan kembali ke jalan yang benar. Kenapa? Karena banyak anak-anak kita, teman-teman kita, rekan-rekan kita yang selama sekian tahun itu tidak kembali ke gudep. Wes. Dia sudah pinter, sudah lulus kegiatan, lulus KMD, Iya. aktivis di gerakan pramuka di mana gitu, dia nyantol di kuartir ranting, nyantol di kuartir cabang, nyantol, tapi tidak kembali ke basicnya, Basic, tidak kembali ke gudepnya. Padahal ujung tombaknya gerakan pramuka itu ya di gudep. Kalau gudep ini tidak diopeni, ya sudah. Jadi layah mutu walayahnya, nggak patek mutu ngentek-ngentek biaya. boleh selera humornya boleh. Oke. Kalau harapan saking panjenengan kepada peserta ataupun alumni yang jelas dari alumni tidak hanya yang ada di Durenan, karena tadi diaturnya sudah 13 kali ya. 13 kali. 13 11 kali. 11 Kalau kali. dengan yang sebelum tahun 2022 menjadi ya 13 kali. Iya, iya. Ya 13 kali. Oke. Harapan panjenengan kepada alumni itu setelah di KMD, mungkin ada yang perlu panjenengan ingatkan kepada beliau nantinya. Iya. Kebetulan gini Pak Rudi, di tahun kemarin 2021 21 ya. pandemi. Iya. Nah, Kita itu nekat di masa yang seperti itu, di suasana pandemi, kita ingin menunjukkan kepada orang banyak bahwa pramuka itu tahan iya, COVID. ya, tidak akan terganggu hanya dengan COVID ya, ya. dan semuanya insya Allah ada solusinya, ada manajemen risikonya. Itu terus kita targetkan 1000 pramuka Garuda semula, tapi Oh. nyatanya bisa tercapai 2.700 lah. itu. Terus kelihatannya dilirik dari dinas dalam hal ini dinas pendidikan
setelah kita evaluasi kendala-kendala yang ditemui, Di lapangan. akhirnya dengan jerih payah kita dibantu oleh tim-tim pelatih itu, setelah kita konsep ternyata ada hambatan di sisi pembinanya. Akhirnya Oh, gitu. diambil kesimpulan oleh dinas itu ada KMD sebagai hasil evaluasi pencapaian Pramuka Garuda yang kemarin. Artinya sumber daya ini harus lebih dipersiapkan karena banyak, pembinanya. sebagaimana yang disampaikan Kak Masun, banyak alumni KMD yang kemarin-kemarin sudah uzur usianya, sudah tidak. Padahal kan pramuka itu kan tidak ada batasan usia. Ya mestinya begitu. mestinya Ya. begitu. Tapi kadang-kadang yang memaknai kalau sudah tidak jadi guru, sudah Iya. tidak pramuka lagi. Sekarang Iya. saya sudah tidak pramuka karena sudah pensiun. Sebenarnya pramuka tidak ada Tidak ada pensiun, tidak ada ya, pensiun. sebenarnya. Itu. Satu yang harus kita garis bawahi bagi kami yang di Kualcap, juga bagi masyarakat di Kabupaten Trenggalek, era pandemi, kalau saya boleh bilang sebut era pandemi 2021 itu alhamdulillah kita bisa melewatinya dengan tetap menorehkan sebuah karya di gerakan pramuka kita. Kita ada 2 kegiatan monumental, kalau saya boleh bilang monumental ya, karena itu kegiatannya menurut saya cukup besar. Kita ada perkemahan Wirakarya Iya. yang dilaksanakan oleh teman-teman justru di saat PPKM darurat. Iya. Itu perjuangan yang luar biasa, bagaimana kita berusaha tetap menjaga protokol kesehatan dengan tetap melakukan secara ketat, tetapi misi besar kita untuk menolong orang yang sedang kesusahan itu tetap berjalan. Itu tidak gampang. Saya selaku orang yang beberapa kali melakukan kegiatan besar, saya nganggap itu kegiatan kemarin kegiatan yang menurut saya yang paling berisiko, paling memeras otak, dan paling membuat deg-degan itu enggak sembuh-sembuh. Deg-degannya karena Ya, berbagai faktor. Ini lagi PPKM. Iya. Anak-anak yang kemah ini gimana, masyarakat gimana. Tapi Iya. alhamdulillah karena koordinasi kita yang relatif bagus dengan berbagai unsur, Iya. dengan Satgas Covid, dengan Iya. masyarakat yang kita tempati, dengan bapak-bapak di Muspika. Alhamdulillah kita dimonitor, dikawal beliau-beliau. Iya. Awal sampai akhir perkemahan 6 hari, Iya. 1 minggu lah. 1 minggu itu berhasil dan 10 rumah berhasil kita bongkar, kita dirikan menjadi rumah yang permanen. 200 anak setiap hari bisa berjalan dengan bagus, dan salah satu apresiasinya Iya. Bupati Trenggalek kemudian mendapatkan penghargaan dari Kuada Jawa Timur, diserahkan oleh Ibu Gubernur. Itu kan prestasi yang menurut saya sangat bagus dan apresiasi yang harus kita syukuri karena ternyata kita bisa melakukan. Kemudian ditambah dengan Pramuka Garuda. Jangankan kok membuat Pramuka Garuda, kadang-kadang latihan aja takut. Tapi karena alhamdulillah dari awal kita sudah siapkan, Iya. kita bisa bikin gudeg tangguh. Gudeg kali ketika ada desa kampung tangguh, Iya. ada pasar tangguh, Iya. ada pesantren tangguh. Kita usulkan ke Pak Polisi, ke Polres saat itu, Iya. bagaimana kalau kami bikin gudeg tangguh. Kita ngundang beliau-beliau, minta informasi syaratnya apa saja. Wes. Nah, keren. setelah Kreatif. setelah diberitahu ini oke, kita bikin saat itu dapat sekitar 24-25 gudeg tangguh. Diresmikan Pak Bupati, Pak Kapolres, Pak Dandim yang tanda tangan. Artinya Iya, di sekolah yang ada gudeg tangguhnya boleh latihan pramuka tapi tetap protokol kesehatan. Dan Pramuka Garuda itu kita target sebenarnya hanya 1 per gudeg, satu putri. Iya. Tapi alhamdulillah setelah latihan 1, Iya. ternyata kok bisa ya. Akhirnya 5. 5 ternyata oke juga sih, ngelatih anak 5 dengan anak 10 itu kan Iya. sibuknya sama. Sama. 10 gitu kan. Ketika Berarti- teman sekelasnya itu 15, Iya. mosok cuma 10 yang latihan. Nambah lagi. Mbok yo sekalian satu kelas 15 gitu. Makanya yang semula ditarget 1000 menjadi dapat 2000 sekian. Berarti pramuka percaya juga nggih Pak ada Covid? Loh iyalah. Malah sudah jadi pelopor ya. gitu nggih. Ya, tetapi bukan berarti kemudian dia terus diam. Oh, nggih. Diam, aduh mau apa-apa, oh jangan ada Covid. Iya. Mau latihan, oh jangan ada Covid. Enggak Iya. begitu, karena kita tahu bahwa sesuatu yang sudah berjalan Iya. itu kalau kita diam ya akan diam. Diam.
tapi bagaimana caranya kita mencoba mencari solusinya. Solusi. Tidak sombong, tidak gegabah, tapi juga tidak kemudian mendelep tanpa Nah, kita waktu misalkan penyemprotan desinfektan, kita Pramuka main, juga jalan. kita main betul itu, bukan main betul itu. Keren. Kita kan tunjukkan bahwa kami juga, waktu kita kemah itu, waktu kita pelantikan Pramuka Garuda, sebelumnya sudah teman-teman sudah desinfektan Iya. clear di situ. Kita buktikan loh, kita clear. Nah, itu kemudian menyemangati kita untuk tahun 2022. Oke. Wong tahun 2021 yang seperti itu Iya. saja kita bisa melakukan, Iya. apalagi sekarang sudah mulai lebih longgar. SDM sudah mulai bertambah, terus kita punya pengalaman. Siap ditahan. Monggo kopi niru. Aduh, keren. Kopi itu tegese kan apa, Pak? Monggo. Ngopi ini kan ngolah Ngolah pikir. Ngolah inspirasi. Gitu. Selain itu kan gini Kak Rudi, jadi organisasi kita ini namanya kan Gerakan Pramuka, jadi Iya. harus bergerak, bukan diaman pramuka tadi. Iya. Iya. Pandemi itu insya Allah kan kita menyikapinya dengan positif juga kan, sesama Iya. makhluk Benar. Allah juga. Kalau kita niatnya baik insya Allah juga Ada solusi, nggih. Ada solusi. Dan tidak mungkin Tuhan memberikan sesuatu yang ada di bumi ini iya, kecuali yang ada tidak ada mas. maknanya ya. Betul. Insya Allah. Dan selalu sebatas kemampuan kita. Iya. Alhamdulillah. Ya, Nggih. kalau kita diberi itu berarti kita dinilai mampu kan? Nah, Iya. ya kita Dan kakak-kakak pramuka selalu menjadi jiwa mudanya selalu di depan. harapan untuk kita menghadapi. begitu. Harapan kita begitu. Kalau boleh tahu bocorannya Pak untuk Pramuka Trenggalek ini untuk tahun 2022 agendanya apa saja selain dari KMD mungkin, atau mungkin setelah ini masih ada KMD lagi. Jadi ketika seluruh kecamatan sudah KMD, maka tentu ini pasca KMD itu ada kegiatan yang namanya KML. Nara Karya. Sebelum KML, sebelum orang ikut kursus mahir lanjut, Nggih. itu ada masa pengembangan. Dan evaluasi. Nah, namanya Nara Karya. Jadi Iya. hasil KMD itu dikembangkan dengan proses Nara Karya selama 6 bulan. Bentuknya Ya ada di situ, ada prakteknya, ada harus berkarya begini. Nah, iya. Mereka mandiri atau Ada dipantau? ada pendampingnya, Oh, ada pendamping pelatih. Tidak satu tempat, mereka praktek di Bisa di mana-mana. Iya. Oh, gitu. Ya, bisa di mana-mana. Nah, cuman untuk yang tahun ini di samping sudah ada panduannya itu, kita lebih fokus kepada mengantarkan Pramuka Garuda. Oh gitu. Anak-anak tadi. Ya, anak-anak. jadi misalkan dari SDX misalkan, maka dia setelah selesai KMD dia harus kembali ke SD-nya, mengembangkan ilmunya tadi dan mengantarkan anak-anak di sekolah itu menjadi Pramuka Garuda. Kita target misalkan satu orang minimal 5 lah. Oh, ngoten nggih. Ya, jadi mengatakan mulai dari 0 sampai dia menjadi Pramuka Garuda. Nah, Setelah Nara Karya naik ke KML. Ya, kalau KML. KML-nya kalau sudah, tapi kita berharap jangan gampang-gampang KML dulu, biar mateng dulu di KMD-nya. Iya. Karena ini butuh proses. Nah, kita juga sedang menyiapkan yang namanya lomba LGP3 kita Nah, beri nama itu, Pak. lomba untuk tingkat prestasi penggalang SDMI. Wes. Jadi Adik-adik kelas 56 lah gitu ya. mungkin 56 nggih. ada sebagian masyarakat yang masih menganggap kalau anak-anak SDMI itu siaga. Iya. Padahal Ada penggalang. siaga itu usianya sampai 10 tahun. 10 tahun 11 sampai 15 itu sudah penggalang. Artinya anak-anak SDMI yang kelas 5-6 56. itu rata-rata sudah masuk usia penggalang. Cuman ini kadang-kadang kurang tergarap karena ini dianggap asih penggalang belum, siaga sudah. Oh. Jadi ada zona abu-abu di sini nih. Ini yang kita garap. Yang kita garap, Pak Pri sudah menyiapkan konsep LGP3, lomba Iya. giat prestasi Pramuka penggalang. Setrenggalek. Trenggalek. Tempatnya Nanti kita agendakan Belum, per belum. kecamatan dulu. Oke. Yang menang nanti dibawa ke tingkat Kabupaten. kabupaten. Ini untuk mengisi ruang kosong kelas 5-6. Karena kalau yang di SMP
tahun ini ada jambore nasional di LT. Cibubur. Cibubur. Ada lomba tingkat. Lomba tingkat itu Mulai dari tingkat 1. ya kalau bahasanya lomba tingkat itu lomba keterampilan seluruh keterampilan penggalang. Itu kalau orang bilang lomba tingkat. Itu lomba kerennya penggalang itu lomba tingkat. Ada LT1 di tingkat sekolahan, di tingkat gugus depan, LT2 di tingkat kecamatan, LT3 di tingkat kabupaten, LT4 di tingkat provinsi, LT5 di tingkat nasional. Wis, gitu. Kita menyiapkan itu. Dan Trenggalek selalu sampai tingkat provinsi. Berarti ke provinsi iyalah kita selalu ngirim, tapi tingkat nasional kayaknya belum pernah. Belum pernah. Kalau LT belum pernah. Tapi kita juga menyiapkan perkemahan wirakarya kayak yang kemarin. Kalau kemarin itu kita bedah rumah di Puyung, tahun ini insya Allah kita akan menyiapkan bedah rumah di Kecamatan Suro. Kita juga sedang menyiapkan pertemuan para alumni KMD ini. Iya. Nanti setelah narakarya selesai, kita akan kumpulkan jadi satu, kita kukuhkan menjadi pembina di satu tempat, kita bikin agenda acara di situ. Kita juga itu dikumpulkan satu kabupaten. Sekitar 500-an lah nanti kita ngumpul biar agak rame. Semoga ini sudah pandemi sudah betul-betul clear lah. Terus kita juga sedang menyiapkan yang namanya lomba prestasi penegak. Kita menyiapkan napak tilas yang selalu gagal beberapa tahun ini karena pandemi. Ini ngomong-ngomong ngantornya kapan, Pak? Jadi gini, harus atur jadwal. kita ngurus pramuka itu bisa tidak harus selamanya di kantor. Ya dengan jalan aja kadang-kadang kita bisa saling. Pak Pri dengan ngawasi dari MI ini ke MI ini, misalkan dari Pogalan ke Panggul, di tengah-tengah ini, besok bisa jalan. Aduh, luar biasa. Dunianya sekarang sudah seperti ini. Dunianya sudah beda. Koordinasi tidak harus tatap muka. Itu hikmah dari COVID ya. Itu. Makanya ada Zoom, ada Google Meet dan lain sebagainya. Justru sebenarnya ada ilmu-ilmu baru. Ada podcast itu. Makanya betul dari podcast ini mungkin lah ya. Jadi ada pesan-pesan penting untuk alumni. Tapi kalau benarnya Pak jujurnya ini ada yang ketinggalan pertanyaan saya ini. Kalau tujuan dari KMD sendiri itu sebenarnya kalau rumusan bakunya sebenarnya KMD itu untuk mencetak pembina yang kompeten. Kalau mau rumusannya ya. Jadi kalau ada pembina belum KMD ya belum jelas. Itu hampir dipastikan jelas belum. Standarnya belum nyambung ya. Iya. Jadi kadang-kadang ada orang membayangkan menjadi pembina profesional. Istilah itu tidak tepat di pramuka. Jadi kita tidak menjadi pembina yang profesional tapi pembina yang kompeten. Ada perbedaan makna antara kompetensi dengan profesionalisme dan kita memakai istilah yang kompeten. Nah itu cukup dalam substansinya, tapi kita ingin mencetak pembina yang kompeten dengan nilai-nilai kepramukaannya. Nah kalau boleh dibilang pesan kami apa ya tentu setelah selesai KMD jangan pernah yakin kalau selesai. KMD itu sebagai pengungkit saja, tapi selebihnya adalah bagaimana teman-teman pembina ini kemudian mengeksplorasi kemampuannya, dipancing dengan ilmu-ilmu waktu KMD itu, potensi yang sudah ada itu makin diperkuat. Guru saya yakin tidak pernah kekurangan bahan untuk melatih, untuk membina pramuka. Yakin saya dengan saya yakin guru itu tidak pernah kekurangan bahan untuk membina pramuka asal dia mau. Asal mau aja. Dia tidak akan pernah kehilangan, tidak akan pernah ada istilah gimana saya mau bina pramuka tidak ada modulnya, nggak ada silabusnya, nggak akan terjadi itu. Kalau dia betul-betul menggali potensinya. Keren. Wah ini ngobrolnya serius banget deh. Enggak juga sih. Iya. Sebenarnya enggak juga nih. Tapi lantasnya sini senang di sana senang. Iya. Coba kalau keluar kita ngobrolnya yang keluar, keluar pramuka lah. Oke. Kalau kita ngobrol yang agak Moga-moga nggak terlalu jauh. Apa misalnya Pak Pri apa mau ayuh lagi? Enggak ada. Enggak boleh kamera gini. Iya, kan udah di sini senang, udah di sana senang. Kalau Pak Mas ini yang nggak boleh diekspos itu nanti gini.
Pak Pri ketika pindah dari Induran banyak yang menangis itu berlebihan, Pak. Saya khawatir ini ditonton oleh pengawas sesudah saya. Nanti dikira ada apa-apa. Iya. Oke lah, ngobrol-ngobrol di luar pramuka. Oke. Oke. Kalau ngobrol tentang karir nih Pak Mabub, di sisi lain Pak Masun ini kan pernah aktif juga di dunia politik, di dunia luar. Kalau ke depan apa masih punya target atau mungkin mau ada karir yang lain? Saya kebetulan kalau target masa depan itu nggak pernah masang sih, Ngoten nggih. sejak dulu. Ya, jadi Mengalir. believe it or not monggo. Ya. Tapi saya Mengalir. dari dulu memang tidak pernah punya target. Makanya Anda bisa melihat sejarah sekolah saya. SMP-nya SMP Islam Durenan, Iya. SD-nya SD Baruarjo, SMA-nya SMA Durenan, IPS lagi, Iya. kuliahnya tarbiyah 8 tahun. Nggak punya target, jelas itu. 8 tahun 8 tahun. nggak lulus. Iya, memang iya. Kan Ya, banyak kegiatan ya. itu hampir DO sudah. Tapi sekarang dosen. Nah, iya. Nah, Karena pengalaman 8 tahun itu. iya, justru karena itu saya kalau ada teman-teman mahasiswa yang sering bolos, saya cuma senyum-senyum aja. Pernah mengalami. Tahu kalau sampai ya. Balik kuliah ulang tahun, ulang tahun. Nah, cuman kita dulu saya bangga dengan kelamaan saya itu Iya. karena di situ ada nilai konsistensi konsekuen, Pak. Begitu menikmatinya kuliah sampai 8 tahun. Nggak lulus ya baleni. Oh gitu. Oke. Mata kuliah ini nggak lulus ya, ujian nggak lulus ya. Tahun depan ya kita Sampai kita pulang dosennya lagi. hafal. Nggak mungkin udah kena masuk. Jadi sekarang anehnya malah jadi dosennya sekarang. Jadi kalau soal karir, saya memang tidak pernah pasang target. Saya ngalir aja lah karena saya percaya bahwa Allah itu sudah mengatur jalan saya. Saya ngikut aja. Tapi kalau boleh milih ya, Iya. saat ini saya sedang menikmati suasana saya. Semoga Allah mengistiqomahkan aja. Saya sedang menikmati suasana seperti ini. Saya sedang menikmati, bisa sering ketemu dengan anak istri saya, walaupun juga sering saya tinggal pergi, sering ketemu guyon dengan teman-teman, bisa lebih enjoy menikmati suasana hidup, bisa di sini senang, di sana senang. Itu saya melihat ini sesuatu yang menyenangkan, walaupun saya tidak menafikan bahwa mungkin ada yang lebih menyenangkan lagi. Tapi jangan-jangan itu bukan hak saya. Hak saya ya di sini nih. Saya ya di sini nih. Pak Masun ini luar biasa. Oke. Kalau dari Kak Pri, mungkin. Iya, Karfi. Jadi Iya, karir dulu lah. Karir. dulu pernah awal-awal masih GTT itu pernah ditanya kalau boleh milih itu Pak Supri lebih baik kerja di Kementerian Agama atau di kementerian yang lain. Saya kalau boleh milih di Kementerian Agama, paling tidak saya ini kan awam tentang agama. Nanti kalau siapa tahu nanti berkumpul dengan orang-orang yang agama itu dapat ketularan gitu ya. Jadi jangankan kok pernah bermimpi bisa jadi kepala madrasah atau jadi pengasuh, enggak pernah. Jadi jadi guru saya itu saya sudah luar biasa di atas ekspektasi saya jadi gitu. Dan Tapi kami kan sekarang bukan hanya guru, sekarang menjadi pengawas pendidikan agama Islam. Atasnya guru. Enggak pernah bercita-cita, saya juga tidak pernah melobi berupaya untuk tidak tahu siapa itu ya. Ya tentu saja ini mungkin sudah takdirnya gitu. Enggak. Naik lagi karirnya Tidak. Ya, kalau ya seperti yang disampaikan Kak Masun ya. Jangan-jangan yang diinginkan itu bukan haknya. Itu akan menyakitkan untuk diri sendiri dan orang lain. Apalagi sudah sampai ketahuan orang lain, wah ternyata Pak Supri itu ya arahnya sudah terbaca. Itu kira-kira sesuatu yang jelek sekali. Tapi kan boleh kan kalau itu anugerah kan boleh nih Pak. Ya tentu boleh saja. Ketika umat meminta kan itu, ketika ada panggilan dari umat kan ya boleh-boleh saja dong. Hanya deskripsi panggilan umat itu harus betul-betul
ditakrif dengan betul ya. Jangan-jangan umat 3-4 sudah dianggap itu panggilan umat. 3 atau 4 orang Pede banget. yang teman-teman kita lagi sudah sedikit teman kita saja. Itu bukan orang lain. Itu tidak bisa dipakai sebagai standar. Oh gitu. Standar. Nah, itu jadi saya setuju kalau kita tidak gampang-gampang menyebut mewakili Iya. umat. Saya begini ini memperjuangkan umat nanti dulu. Oh gitu. Nanti Umatnya dulu. siapa? Umatnya siapa? Betul, Saya betul. kalau saya cenderung ya kita ini sudah diberi banyak oleh Yang Maha Iya. Kuasa. Ya, kita syukuri ya pemberian itu yang kita maksimalkan penggunaannya. Sudah sedapat mungkin bisa bermanfaat. Kalau menurut saya itu minimal tidak merugikan orang lain. Iya. Maunya dibikin apa, dimaknai apa itu nomor sekian lah. Nomor sekian. Kalau flashback ke belakang, Pak, sebenarnya dulu masalahnya gini, Pak. Kalau saya punya anak-anak itu, ayo gapai cita-citamu setinggi langit kan gitu tuh. Ya. Ayo, minimal nanti kalau jatuh kan ya agak masih tinggi. Sama bintang-bintang. Ya, Jatuh kan ya. tentu Kalau bocor aja dulu sebenarnya cita-citanya pengen jadi apa gitu. saya jujur ya, tapi ini yang saya tidak menurunkan ini ke anak saya. Dan kalaupun toh saya sampaikan ini ke murid-murid saya, lebih pada orang itu ada baiknya kalau standar cita-cita itu jangan hanya satu. Pakailah standar ganda. Iya. Kalau enggak Ya berhasil, oke. bukan hanya A, B. Iya. Ya kalau siap berhasil, siap nggak berhasil. Oh gitu. Kalau hanya A, B aja nanti jangan-jangan kenanya C. Nah, itu kan. Ya. Gitu ya. Kalau hanya A, B, padahal yang disiapkan itu C. Bapak siapkan aja dua-duanya. Berhasil ya alhamdulillah, nggak berhasil ya nggak masalah. Oh gitu. Kita coba cari yang lainnya. Siapkan dua-duanya karena itu yang secara pengalaman terjadi di saya dulu. Dan ini menjadi catatan besar Iya. dalam sejarah saya. Saya dulu misalkan begini, Mbak Pri. Waktu saya tamat dari SMP itu pilihan meneruskan. Saya dulu kan pernah sekolah akan daftarkan di Malang, di sekolah yang favorit. Terus saya ditanya, kamu kalau nanti pilihanmu kemana? Belum ada, Pak. Ya ojo ke pilihan liane. Ya sudah kalau gitu, ya ojo kalau gitu yang serius gitu. Nah, saya pilih SMA Durenan. Andai saya tidak milih itu, mungkin saya legende saya malah. Artinya kita jangan terlalu optimis dengan pilihan cita-cita kita, walaupun juga jangan pesimis. Oh gitu. Nah, ya, tapi bahwa kita optimis oke, tapi Iya. jangan terlalu optimis. Kalau terlalu optimis, istilah yang Jawa mungkin disii takdir. Kondisi takdir. Ya, disii Ujung takdir. kekecewaan. Ya, dan nanti berujung kekecewaan. Orang bercita-cita tinggi boleh, Iya. tapi harus disandarkan pada yang lebih tinggi lagi, Oh, gitu. Yang maha tinggi. yang maha tinggi. Ya, harus dan itu kadang-kadang anak-anak agak susah diajak ngomong gitu. Iya, iya. Tapi ini didengar Pak anak-anak ini. Ya, artinya. Dan ini sebuah konsep untuk membekali anak-anak Jadi kita juga. oke, kita bercita-cita tinggi, oke saya setuju dan memang harus ya, apalagi anak sekarang ya harus jelas, oke saya setuju. Tapi harap dicatat bahwa kita tidak pernah tahu persis tentang masa depan kita. Iya. Nah, kita tidak tahu persis masa depan kita, maka lakukan kebaikan itu sebanyak-banyaknya, carilah ilmu sebanyak-banyaknya. Dalam bahasa saya dengan Pak Pri itu, bikinlah amben yang bagus, jangan terlalu berpikir longan. Lowongannya bawai amben, Iya. bawai dipa. Jangan sampai kita kemudian jadi dibalik, memikir gaya longan sing mati. Ya, tapi tidak pernah mikir ambennya. Ambennya. Pikirlah amben yang bagus, bikin yang kuat, maka otomatis longan itu akan tercipta dengan sendirinya. Carilah ilmu sebanyak-banyaknya, tingkatkan keterampilanmu, bergaullah dengan teman sebanyak-banyaknya, perbanyak silaturahmi. Pantesan Kak Pri. Beliau ini kan paling ilmunya paling banyak di sini. Maka, Ada banget di sana. maka nanti ketemu dengan sendirinya. Itu longan itu akan tercipta dengan sendirinya. Sudah. Iya, iya. Iya, kalau mbah-mbah kita dulu kalau nasihat kita gitu kan, sudah lah. Pokoknya wis awakmu sinau sing mumpung, belajar sing mumpung, gayan kuwi teko dhewe. Gayan itu longan kalau saya katakan. Iya, iya, Gayan itu longan. Karir itu longan. Lowongan.
Manyatakillah ya jangan lahu makhraja. Belajar Rufi, Pak. Dan itu harus kita, menurut saya ya, Iya. ini harus kita patrikan betul ke adik-adik anak-anak kita. Cita-cita ya, harapan ya, belajar keras ya, tapi harus ada sandaran yang bahwa kita ini sudah ada jatahnya, kita ini sudah ada patokannya di situ. Andai kan sudah dipasang ya sudah, harus kita bisa terima dan itu kita maksimalkan. Potensi yang ada. Ya, jadi kalau soal karir, perasaan saya itu sih saya. Tapi sampai titik ini luar biasa. Yang jelas di itu Pak Rudi, di Pramuka ini kita dididik untuk berjiwa besar ya. Saya banyak belajar dari Kak Masun perjalanan karirnya kalau saya dibilang ya. Jadi seringkali Pak Masun dicalonkan ini itu, sementara yang nyalonkan sibuk, tapi saya melihat ekspresi Pak Masun itu tidak pernah. Ya itu tadi keyakinan beliau bahwa semuanya itu sudah ada yang ngatur, dan beliau mesti mengatakan umpama sing dadi aku yo urung mesti lek dadi apike. Jadi semuanya itu sama saja sebenarnya. Terus keduanya nanti kalau kita terlalu optimis itu kadang-kadang kalau itu di jatahnya orang lain kita menjadi kecewa. Mesti ini kayak aku sing dadi kan begitu. Itu orang itu kalau terlalu optimis kan begitu. Itu basa Jawane kan kadang-kadang wong melek kuwi iso ngimbul lali, sok-sok malih malak. Oh gitu. Mergo keburu kepengin muluk. Bisa melak. Ojo gampang-gampang melek, Iya. ama-amane keburu muluk, salah-salah iso malih malak. Oh gitu. Ya, kita ikuti saja alurnya. Luar biasa. Pemain sandiwara yang baik itu kan to present thought in action. Oke. Membawakan perwataan di atas pentas. Iya. Jadi harus actionnya maksimal apapun peran yang diberikan. Ketika kita diberi peran menjadi seorang buruh, jangan berharap segera menjadi berperan seorang raja. Karena sutradara itu menilai bukan apa peran kita, tapi bagaimana kita berperan. Penonton itu melihat kita bukan peran kita, kayak jadi ratu mesti apik, belum tentu. Justru menjadi peran pembantu, pembantu rumah tangga ya, bukan figuran ya, menjadi peran pembantu. Kalau aktingnya bagus, dia dapat piala citra. Sebaliknya biasa. Iya. Jiwa pramuka yang luar biasa. Sebaliknya dia perannya juragan, tapi aktingnya ngambang, underacting atau overacting, disurai penonton. Peran juragan goblok, aktingnya welek. Tapi ketika dia berperan sebagai seorang pembantu, aktingnya pas, penghayatannya kena, dia dikeploi dan dapat aplaus karena aktingnya bagus. Nah, saya kira kita sama, berperan sebagai seorang pengawas, berperan sebagai seorang pembina pramuka, berperan sebagai seorang podcaster. Nah, kalau peran kita bagus, orang senang melihat kita. Tapi kalau kita jadi wakil bupati Mahmud Ismail, tapi perannya jelek, enggak pas dengan actionnya, jadi gagal. Ya, dia akan disurai oleh penonton. Dan itu yang harus kita ingat betul kapanpun kita diberi peran. Karena Allah memberi peran kita kan kadang-kadang suka-suka, ya bukan kadang-kadang sih, suka-suka kan. Iya. Sak sire aku sing duwe panggung. Aku jadi juragan. Wis lagi seneng ketemu juragan. Ganti sesuk aku jadi pembantu. Dan itu kalau Allah mau gitu ya urusannya Allah, kali kita kan tinggal melok aja kan. Enggak, sorry Gusti, jangan begitu. Jadi apa awakmu kok? Sorry Gusti. Luar biasa. Kadang-kadang enggak jadi itu mungkin justru kita diselamatkan oleh. Iya, kadang-kadang kita ini kalau tak terus nih, iki jadi peran ratu, iki aktingnya mulai elek cagi. Sesuk sampe tak geser. Dadi ratu geser tak dadekne patih, kita kan tak dadekne kamu dan sopir. Saya ingat dulu Rano Karno itu dapat piala citra justru saat dia berperan sebagai sopir taksi di filmnya Taksi. Christine Hakim itu dapat citra karena dia berperan di film Cut Nyak Din yang sengsara itu. Benar. Itu dia sengsara mainnya, tapi aktingnya bagus, dia dapat piala citra. Rano Karno pas jadi direktur ya nggak dapat piala citra sih, pas jadi sopir taksi itu dia jadi piala citra. Artinya
sutradara, penonton, siapapun itu melihat sekali lagi bukan dari apa peran kita, tapi bagaimana kita berperan. Luar biasa. Keren. Rungokno cah, ngono lho. Oh, jelek panggalek cita-citamu dhuwur. Bersandar kepada kekuatan Tuhan. Ini termasuk ketika anak-anak itu lagi ngejar pasangannya. Woi. Loh, Oke, karena anak-anak SMK kan, Oke. biasanya kan sudah mulai berpasang-pasangan kan, Iya. sudah mulai mencari pasangan. Nah, itu Iya. kadang-kadang kan sangat serius kan, Menggebu-gebu. begitu celek nggak kena, wah ada Patah hati. dunia gelap. Kayak jatahku. Banyak jatahku. Kadang-kadang hitungannya nakal. Ya Allah, kalau itu bagian saya, Iya. berikan kepada saya. Wis. Kalau bukan bagian saya, kami tak sedikit saja. Ya jangan itu perkenakalan. Bisanya melihat. Udah lo diatur. Ngatur kok ngatur Gusti Allah. Ya. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Betul. Jarang yang berani. Ya Allah, kalau itu bagian saya mohon dikasih jalan. Kalau bukan bagian saya, mohon saya dicarikan yang lainnya. Itu lumayan. Ya. Bagi dong dikit saja. Ya lek tutup bagi aku, ya aku mau dibagi titik-titik air. Moga-moga. Berani benar. Kadang-kadang yang sadar itu setelah berpuluh-puluh tahun. Ternyata yang dulu ditaksir terus meninggal dunia. Jadi itu waktu ketika hidup. Sudah sebelum menikmati Iya. menjadi suami. Ya Allah, nggih. Ngaten nggih. Ya bener juga ini. Luar biasa. Ternyata di luar waktu-waktu kesibukan panjenengan begitu enjoy-nya, ya bisa guyon ya. Dan memang ya mohon maaf ya kita kalau lagi ketemu ya dengan teman-teman, kalau di persentase paling seriusnya 25 lah, Ya. selebihnya itu guyon selebihnya lah. Tapi orang guyon itu termasuk orang cerdas, Sob. Moga-moga lah. Kalau Minimal itu guyon. minimal iso nutupi goblok. Kan bukan iso guyon bang. Minimal iso nutupi goblok. Iya. Wong guyu ada ora iso. Maka kadang-kadang kalau orang bilang pramuka itu kok bisanya kok cuma pramuka kok cuma tepuk dan nyanyi. Iya. Saya bilang tepuk dan nyanyi itu bukan cuma. Hmm. Tidak semua orang bisa tepuk dengan baik. Ya. Tidak semua orang bisa nyanyi dengan baik. Iya. Maka tepuk dan nyanyi itu bukan cuma. Bukan cuma. Itu sebuah proses loh. Tidak gampang. Iya. Jadi jangan gampang-gampang mencumakan sesuatu yang sebenarnya tidak Menggelehkan. cuma. Bahasanya Pak Apri menghelehkan. Kadang-kadang ada menghelehkan. Nyapo? Nah, itu kan bahasa Indonesianya menghelehkan. Kamu sudah menggelehkan. Alhamdulillah. Yo. Menggelehkan. Jangan meremehkan dengan sesuatu. Apalagi dengan kekuatan doa, ya Allah. Ya Allah, betul. Ya, Saya sangat percaya itu. Oke. Saya termasuk orang yang sangat percaya dengan kekuatan doa. Sangat percaya saya. Apalagi doa orang tua, doa adik-adik ya. Doa orang tua. Jangan pernah abai dengan itu. Doa kita sendiri mungkin enggak mandi blas mungkin, tapi doa orang tua kita insya Allah sangat didengarkan oleh Allah. Terima kasih Kak Maksud Ismail, juga Kak Supriyadi yang Sama-sama. meluangkan waktu. Terima kasih juga Diberi podcast. kesempatan untuk berpodcast. Ya, mudah-mudahan semua ada hikmahnya. Amin. Dan bisa memotivasi minimal anak-anak didik kami, juga kawan-kawan yang ada di luar. Ternyata begitu fleksibelnya pramuka sehingga bisa mewarnai, bahkan bisa menikmati kehidupan ini begitu enjoy-nya. Yang selama ini kita anggap pramuka nanti jelas dihukum loh dan lain sebagainya, tapi ternyata di dalamnya talinya saja begitu renggang. Cuman yang lihat masih renggang, simbolnya simpul mati namanya itu. Dan Ya, meskipun renggang tapi simbolnya itu simpul mati. jadi ada Yang tidak gampang cepot, nanti gampang lepas. begitu. Konjuk KKB, dulur KKB, kita sudah di penghujung acara podcast kita bersama. Terima kasih Pak
Mas Sun, Sama-sama. Ismail, kemudian Kak Supriyati yang sudah hadir. Panggil aja Kak. Kakak Supriyati. Dan podcast Sip Tenan, sambung inspirasi bersama SMK Terpadu Assalam, bukan sekedar breaking news. Apalagi basa-basi, tambah konco, tambah bolo, tambah dulur, tambah ilmu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam Pramuka.